Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bersyukur kita pada saat ini kembali memenuhi panggilan Tuhan dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Dalam ibadah minggu hari ini bertepatan dengan penutupan bulan Kespel, kesaksian dan pelayanan bagi Gereja Kristen Jayawetan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada ibadah minggu saat ini bacaan diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-39, dan tema khotbah hari ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, mari kita ikuti persembahan pujian berikut ini. Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirpat-Mu, ya Tuhan. Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirpat-Mu, ya Tuhan. Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku, dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Dalam janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi Jemaat kekasih Tuhan, pada suatu saat
ada acara pergi untuk retreat di sebuah gereja begitu, sebuah jemaat. Dan keluarga Pak Pendeta itu berangkat bersamaan dengan keluarga yang lainnya dalam satu kendaraan. Dan kebetulan itu adalah kendaraan keluarga pendeta. Dalam perjalanan ada pembicaraan kecil di belakang, di tempat duduk bagian belakang, dan pada akhirnya ada yang bertanya kepada Bapak Pendeta yang ada di dalam kendaraan itu. Pak Pendeta, saya kira seorang pendeta itu di mobilnya juga senantiasa diputar dengan lagu-lagu rohani begitu. Ternyata pada saat ini ketika kami menumpang kendaraannya Bapak, kami tidak mendengarkan lagu-lagu rohani itu, justru malah lagu-lagu umum yang biasa didengar oleh banyak orang. Nah, seorang pendeta itu menjawab dengan sangat sederhana sebenarnya. Nah, kalau lagu-lagu yang bukan rohani itu penyanyinya itu adalah umat Kristiani begitu. Terus yang mendengarkan siapa begitu? Ataukah semua penyanyi yang tidak sama agamanya dengan kita begitu? Yang mendengarkan mereka siapa? Padahal mereka juga perlu untuk didengar dan dihayati syair-syairnya. Nah, singkat cerita obrolan berlangsung begitu, dan pada akhirnya Bapak Pendeta tadi mengatakan begini, kapan ya kita mulai berbagi berkat Tuhan? Kapan ya kita mulai berbagi berkat Tuhan kepada yang lain, kepada sesama kita yang berbeda? Jika selama ini kita terpaku bahwa berkat-berkat Tuhan itu hanya dan harus dalam tanda petik untuk kita umat yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah dipilih Tuhan terlebih dahulu, kapan ya kita berbagi berkat dengan yang lain? Nah, saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, ilustrasi cerita yang pendek ini sebenarnya ada tujuan nuansa yang besar menurut saya. Yang pertama itu ada proses membedah sikap primordial seseorang, terutama yang disebut sebagai umat Tuhan. Demikian juga bisa membedah, menghancurkan sikap eksklusif yang terbangun dalam umat Tuhan. Nah, jika tidak begitu, jika tidak dibedah primordial keakuan seseorang anak Tuhan, tidak dibedah sikap eksklusif kelompok orang-orang yang adalah umat Tuhan begitu, maka sebenarnya yang terjadi adalah ya kita sedang memuliakan diri kita sendiri. Tanpa disadari kita sedang melepaskan atribut kekristenan kita. Tidak hanya atribut yang kelihatan oleh mata, tetapi semangat jiwa, kesaksian kita kepada orang lain, itu kita sedang melepaskan semuanya itu. Sebab jika itu terjadi, ekstrimnya adalah kita sedang mengusir keberadaan Allah dalam diri manusia Kristen kita. Karena tidak ada kesempatan untuk berbagi berkat kepada orang lain. Nah, dalam hal ini bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan lagu-lagu rohani, tidak begitu. Tapi pola pikir kita harus dikembangkan begitu, bahwa kita juga harus berbagi berkat kepada yang lainnya. Seolah-olah ada sikap eksklusif yang terus terbangun oleh kita semua, umat Kristen. Bahwa berkat itu tidak boleh untuk yang lain. Nah, saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, begitu. Saya sedikit menyampaikan ilustrasi ini karena saya mau masuk dalam penjabaran alur kehidupan Kristen yang kita alami.
pada saat kita terlahir begitu, sebagai anak Allah, terlahir secara biologis ataupun terlahir secara rohani ketika kita dipilih Tuhan pada saat kita sudah dewasa, maka di sanalah sebenarnya bersamaan dengan itu terlahir juga anugerah. Diberikannya anugerah Allah kepada kita. Dan itu adalah kemauan Allah, bukan kemauan manusia. Nah, di sanalah kemudian ada pemahaman yang sangat jelas. Ketika anugerah itu diberikan kepada mereka yang terlahir dan menjadi anak Allah, baik sejak kecil maupun kapan Allah memanggilnya menjadi umatnya yang percaya kepadanya, maka di sanalah sebenarnya kekuatan Roh Kudus itu ada, berarti kehadiran Allah senantiasa ada dalam hidupnya. Sehingga tadi kalau saya katakan anak-anak Allah dan Allah ada di situ, itu senantiasa mengasihi sesama, mengasihi orang lain begitu. Dan jika tidak dilakukannya dan dihentikan begitu, maka tadi bahasa saya mengatakan sedang melepaskan atribut militansi Kristennya. Nah, setelah terlahir dengan anugerah Allah dan kehadiran Allah ada dalam hidupnya, maka alur berikutnya adalah melangkah dan berbagi sukacita. Melangkah dan berbagi sukacita kepada umat-umat Allah yang lainnya, yang belum masuk dalam komunitas ilahi Kristus. Nah, berbagi kasih anugerah ini adalah jati diri dari umat-umat Allah yang tadi terlahir dengan anugerah itu. Sehingga tidak ada konsep untuk memuliakan diri sendiri, tetapi yang dilakukan dalam alur hidupnya itu adalah memuliakan Tuhan. Menyaksikan betapa baiknya Allah kepada seluruh umat yang diciptakan. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sampai kapankah kemudian kita melangkah dan berbagi kasih serta sukacita itu kepada umat Allah, kepada sesama kita, kepada semua ciptaan Tuhan? Maka genderang kematianlah yang mengakhiri itu semua. Pada saat Allah memanggil kita, itulah akhir dari langkah dan berbagi sukacita kita kepada semua. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari dua tahapan pada saat kita terlahir dengan anugerah, pada saat kita melangkah dan berbagi sukacita, itulah sebenarnya di sana kita dihadapkan dalam sebuah tantangan kehidupan di dunia ini. Dan pastilah saudara-saudara dan saya sepakat bahwa tantangan itu juga terbagi menjadi dua. Tantangan yang berasal dari dalam diri seseorang sendiri, dan tantangan yang berasal dari luar. Tantangan internal yang dimaksudkan adalah yang tadi saya menyebutkan primordial, keakuan egoisnya. Acuh tak acuh pada orang lain. Dan yang dihargai adalah dirinya sendiri. Dia menginginkan sebuah kenikmatan untuk dirinya sendiri. Sukacita untuk dirinya sendiri. Berkat untuk dirinya sendiri yang banyak, bahkan orang lain tidak. Dan langkah pertama ini, tantangan pertama ini, tantangan yang internal ini justru sangat kuat karena ini tidak mudah untuk didobrak dan kemudian kita bisa keluar. Tantangan yang dari dalam. Sedangkan tantangan yang berasal dari luar adalah ada penolakan, ada ancaman, ada penderitaan yang setiap saat hadir pada saat kita melangkah untuk berbagi sukacita dan kasih itu. Ada penghambat pada saat anugerah yang sudah kita miliki itu sebagai dasar untuk kita mencintai orang lain. Ada hambatan yang sangat kuat untuk membentengi kita memuliakan Tuhan, yang penerapannya yaitu peka terhadap
kekurangan orang lain. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada bacaan kita hari ini kita diingatkan betul bahwa pada saat kita menjalankan alur kehidupan Kristen kita yang penuh dengan anugerah itu, yang di sana dihadapkan pada sebuah tantangan itu, maka sebenarnya ada 3 hal utama yang harus kita waspadai. Ada 3 hal utama yang juga menjadi catatan penting kita melanjutkan alur kehidupan Kristen kita. Bahwa selama kita melakukan sesuatu yang penuh dengan penderitaan, penolakan, dan ancaman itu, sebenarnya seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada Tuhan. Penderitaan, ancaman, penolakan yang kita terima, yang kita alami saat ini tidak akan pernah melebihi yang teralami oleh Yesus pada saat inkarnasi sebagai manusia. Jadi ada catatan yang sangat jelas dan semua orang mengetahui hal itu. Dan ada jaminan keselamatan ada bagi mereka yang terus-menerus menjalankan alur kehidupan Kristen yang penuh dengan anugerah. Sebab saya ingatkan sekali lagi, karena Allah senantiasa hadir dalam hidup umat. Karena Allah Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan umat. Dan yang ketiga, yang perlu kita sikapi dan kita hayati dan menjadi kekuatan kita semua adalah, saya baca lagi di ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, saya memahami yang sangat ekstrim dan vulgar begini. Jika kita menjalankan alur kehidupan Kristen yang penuh dengan hambatan, penderitaan, dan ancaman dan penolakan tadi itu, dan ayat ini memberikan kekuatan kepada kita yang begini. Lebih dipahami bahwa penderitaan yang kita terima dalam menjalankan militansi Kristen itu, penderitaan yang kita terima tidak bisa dibandingkan dengan ganjaran, atau saya vulgar mengatakan dengan hukuman bagi mereka yang menolak untuk bersaksi tentang Kristus. Di penderitaan yang mungkin kita alami pada saat kita bekerja bersama dengan Tuhan, jangan pernah dibandingkan dengan ganjaran atau hukuman bagi mereka yang menolak untuk melakukan kesaksian tentang Kristus. Nah, saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada akhirnya apa yang akan kita lakukan? Menyampaikan kesaksian dan pelayanan kita kepada banyak orang. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mari kita camkan benar, pengutusan itu datangnya bukan dari manusia, tapi pengutusan itu datangnya adalah bagi Tuhan. Pengutusan itu datangnya dari Tuhan yang menciptakan dan yang tahu persis ritme kehidupan dunia. Oleh karena itu, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Satu kalimat yang mau saya sampaikan di akhir khotbah ini. Jangan menyerah kepada dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara dan saya. Mari kita mengambil saat teduh.